Selamat malam, Anda menyaksikan The Roof Talk, saya Alvito Dinova Ginting. Malam hari ini kita akan membincangkan masalah yang menjadi perhatian kita bersama di minggu ini. Telah terjadi sejumlah bencana yang cukup besar di berbagai tempat di Indonesia. Kita akan menyoroti Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat secara khusus malam hari ini, walaupun tidak menutup kemungkinan karena ancaman cuaca buruk masih terus terjadi. Kita akan juga membahas berbagai daerah lainnya, tapi kita akan titik beratkan kedua wilayah tersebut, Sulawesi Barat yang mengalami gempa, khususnya di Kota Majene, dan juga di Kalimantan Selatan yang mengalami banjir cukup besar. Malam hari ini setidaknya ada dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Yang pertama adalah Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, dan Bapak Aceh Hasan Sadili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Bu Dwi Korita, izinkan saya berbincang terlebih dahulu dengan Kang Aceh karena Kang Aceh harus segera meninggalkan perbincangan ini karena ada kegiatan lain yang harus diikuti. Baik, bagaimana DPR melihat kondisi yang terjadi di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, Kang Aceh? Malam. Ya, tentu kita sangat prihatin ya atas peristiwa berbagai bencana. Tapi juga kita harus melihat bahwa ada bencana yang memang disebabkan karena faktor alam yang tidak bisa diprediksi dan seperti misalnya gempa. Dan yang kedua adalah banjir yang di Kalimantan Selatan yang sesungguhnya itu harus kita lihat akibat dari curah hujan yang tinggi dan juga aspek lingkungan. Nah, dua hal tersebut tentu saya kira dua hal yang berbeda ya. Penanganannya tentu juga berbeda-beda. Nah, untuk gempa di Sulawesi Barat yang terjadi pada hari Jumat dini hari, tentu ini mengagetkan kita semua karena telah melumpuhkan berbagai macam infrastruktur, termasuk juga infrastruktur pelayanan dasar yang yang seharusnya memang mampu untuk bisa memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak. Dan saya juga mendapatkan koordinasi langsung update perkembangan tersebut dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu Bapak Letnan Jenderal Doni Monardo, yang secara intensif melakukan komunikasi dengan kami untuk memastikan bahwa penanganan yang paling utama dilakukan adalah bagaimana melakukan evakuasi terhadap korban dan memastikan supaya masyarakat bisa betul-betul aman dari gempa-gempa susulan. Dan itu telah dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan memastikan koordinasi dengan pihak-pihak yang memang terkait. Kami mendorong misalnya kepada BNPB dan Kementerian Sosial sebagai mitra kami untuk bisa memastikan bahwa pertama tentu evakuasi dan penyelamatan korban bagi masyarakat yang masih tertimbun itu harus dilakukan gitu ya. Yang kedua tentu menyediakan tempat-tempat pengungsian yang aman. Di samping tentu kita juga mengapresiasi BMKG yang juga telah secara cepat juga melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat jika memang terjadi gempa-gempa susulan yang kemungkinan bisa terjadi di Sulawesi Barat tersebut. Nah, tentu ini berbeda misalnya dengan Kalimantan Selatan yang memang informasi yang kami dapatkan bersamaan juga dengan peristiwa gempa di Sulawesi Barat. Nah, tapi poin kami yang paling penting sesungguhnya, Mas Vito, adalah bahwa memang untuk bencana-bencana yang diakibatkan oleh alam, ya oleh rusaknya lingkungan, ini yang harus menjadi sorotan kita semua. Ya. Misalnya sebelumnya kita juga menyaksikan ada bencana longsor yang terjadi di Sumedang, itu yang kami secara langsung kami kunjungi, itu juga diakibatkan oleh lahan yang seharusnya memang tidak ditempati sebagai tempat pemukiman, tapi itu kemudian dipakai untuk tempat pemukiman. Dan inilah yang kemudian membuat kenapa longsornya kemudian bisa menimbulkan korban yang cukup banyak hingga 25 sampai 26 orang yang meninggal, dan sampai saat ini masih ada kalau tidak salah 11 atau 12 yang masih belum ditemukan. Dan
Untuk itulah maka Komisi 8 ya saat ini sedang menyelesaikan revisi terhadap Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Agar apa? Agar manajemen kebencanaan kita itu bisa lebih sigap, responsif, dan juga mengedepankan aspek mitigasi bencana terhadap bencana-bencana yang ditimbulkan akibat adanya dampak lingkungan tersebut. Jadi Kalimantan Selatan ini Anda sepakat bahwa salah satu faktor utamanya adalah kerusakan lingkungan ya? Dugaan sementara kan sebetulnya begitu ya, karena banyak pihak yang saya kira masukan-masukan yang kami dapatkan dari masyarakat gitu ya, kami mensinyalir ya, menduga adanya kemungkinan akibat dari kerusakan lingkungan yang memang tak bisa dikendalikan, bukan semata-mata karena aspek hujan yang ekstrim, tetapi kan biasanya kalau hujan yang ekstrim sekalipun, kalau curah hujannya tersebut bisa ditahan oleh lingkungan yang terpelihara, tentu kita bisa sehingga tidak menghancurkan atau menimbulkan banjir yang begitu sangat dahsyat di Kalimantan Selatan yang terjadi di beberapa kabupaten. Baik, Kang Aceh, sebenarnya saya ingin berbincang lebih panjang, tapi karena Anda harus saya mohon maaf menuju ke satu saya tempat. kira nanti bisa dilanjutkan oleh Ibu Dwi Korita ya. Terima silakan. kasih, mohon maaf. Terima kasih Kang Aceh. Ya, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ibu Dwi Korita. Ibu Kepala Badan, ini kita agak harus hati-hati sekali ya awal tahun ini, karena ancamannya kalau kita lihat peta bencananya cukup menyebar, hampir semua provinsi di Indonesia mengalami atau terancam atau potensial untuk terkena gangguan bencana alam akibat cuaca ya Bu ya. Bagaimana BMKG memotret ini? Benar sekali, kami memotret sebetulnya sejak bulan Agustus tahun lalu. Jadi kami mengamati selama 2 bulan, minimal data itu harus terkumpul menerus selama 2 bulan, yaitu Agustus-September. Yang kami monitor adalah suhu muka air laut di Samudra Pasifik. Nah, selama 2 bulan menunjukkan adanya anomali bahwa suhu di Samudra Pasifik bagian tengah ekuator cenderung mendingin, semakin dingin. Jadi ada gap antara suhu muka air laut di Samudra Pasifik dengan suhu muka air laut di Kepulauan Indonesia yang lebih hangat. Nah, gap inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan tekanan yang signifikan. Tetapi anomali ini harus diamati minimal 2 bulan, karena bisa saja tidak menerus. Ya, ternyata sampai akhir September justru semakin gap itu semakin melampaui batas dikatakan normal, sehingga kami segera mengumumkan, menyebarluaskan dan melaporkan langsung ke Presiden bahwa terjadi fenomena La Nina. Akibatnya yang diprediksi adalah terjadinya penambahan aliran massa udara basah yang signifikan dari Samudra Pasifik ke wilayah Kepulauan Indonesia dan mengakibatkan curah hujan semakin meningkat hingga 40% dari normalnya, dan pada bulan Oktober November, waktu itu kita sampaikan awal Oktober, bulan Oktober pertengahan hingga November diprediksi terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia. Puncaknya beragam. Ada yang masuki puncak Desember, tetapi sebagian besar mengalami puncak di bulan Januari dan ada yang berlanjut sampai Februari. Dan kami juga memprediksi fenomena itu tidak tunggal, fenomena rutin. Kalau yang La Nina itu anomali, tidak rutin setiap tahun. Nah,
Fenomena yang rutin setiap tahun selalu terjadi adalah fenomena angin monsun Asia yang membawa uap-uap air ke wilayah kepulauan Indonesia, karena angin itu sebelum masuk ke kepulauan Indonesia membelok dulu memasuki Pasifik. Dan angin monsun inilah yang membawa fenomena musim hujan di Indonesia. Jadi ada penguatan, memang kita memasuki musim hujan di bulan Oktober dan puncaknya diprediksi Januari Februari, namun dikuatkan oleh La Nina sehingga ada penambahan 40% maksimum. Terutama awalnya seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera itu waktu Oktober November, tetapi mulai Desember sampai April terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Itu bukan tidak hanya hal itu, masih ada satu fenomena lagi yang sudah diprediksi dan kami sebarluaskan, yaitu fenomena Madden-Julian Oscillation, adalah fenomena gelombang atmosfer yang berupa arak-arakan atau masuknya gerombolan atau kumpulan awan-awan yang berarak-arakan bergerak dari arah Samudra Hindia di sebelah barat kepulauan Indonesia menuju ke Samudra Pasifik melintasi wilayah kepulauan Indonesia. Dan saat ini sesuai prediksi diperkirakan 1 minggu ini sampai 10 hari fenomena ini terjadi. Sudah ada 3 fenomena. Selain itu, sesuai prediksi terjadi pula fenomena seruak udara dingin yang berasal dari dataran tinggi Tibet yang menyeruak masuk ke Indonesia melalui Sumatera dan menuju ke arah Jawa bagian barat. Tetapi saat ini masih berada di sekitar Sumatera, juga perbatasan dengan Kalimantan. Selain itu ada juga satu lagi fenomena lokal, karena adanya pusaran angin di bagian selatan yang mengakibatkan peningkatan curah hujan. Sehingga secara umum wilayah Indonesia diprediksi, waktu itu ya tahun 2020 kami memprediksi selama Januari sampai Maret dapat terjadi peningkatan intensitas hujan mencapai 300 mm hingga 500 mm tiap bulannya. Dan ini setara dengan peningkatan curah hujan 40 hingga 80% dari normalnya. Oleh karena itu kami sejak Oktober sudah menyebarluaskan, melaporkan langsung dengan Presiden. Presiden langsung merapatkan dengan kabinet dan kementerian lembaga, berbagai kementerian lembaga bersiap untuk itu. PUPR, KLHK, BNPB, kami melakukan rakornas beberapa kali simulasi. Kami juga melakukan simulasi dengan pemerintah daerah, seakan-akan terjadi cuaca ekstrim dan terjadi banjir. Tetapi simulasinya kami lakukan untuk wilayah DKI sebagai representasi yang kita ambil. Meskipun prediksinya memang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sebetulnya antisipasi itu sudah disiapkan. Namun nampaknya masih saja kejadiannya nampaknya melampaui kapasitas dalam penyiapan tersebut. Demikian. Baik. Selain Bu Dwi Korita sudah bergabung juga bersama kita Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana, calon Gubernur Kalimantan Selatan Pilkada 2020. Belum diputuskan hasilnya karena masih panjang sepertinya. Kemudian ada Bapak MR Karliansyah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Alvito, Bung, apa kabar? Baik, saya lanjutkan ke Bu Dwi Korita, izin. Bu, khusus untuk Kalimantan Selatan, awalnya curah hujannya sedang ringan dan sedang, apa memang sejak awal sudah besar? Apa karena ada fenomena-fenomena yang kumulatif yang Ibu sampaikan tadi menyebabkan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan curah hujan menjadi sangat besar? Karena ada beberapa fenomena yang terjadi bersamaan, terutama La Nina.
sesuai dengan yang diprediksi, yaitu di wilayah Indonesia bagian tengah. Dan kami mencatat, ternyata sebetulnya kalau sesuai prediksi itu kami juga sedih gitu ya. Kok ternyata benar itu. Jadi dalam 2 hari, curah hujan itu mencapai 300 mm. Padahal biasanya dalam kondisi normal musim hujan di wilayah Kalimantan itu 1 bulan, bulan Januari itu hanya 394 mm dalam 1 bulan. Nah ini 300 mm dalam 2 hari. Jadi memang lompat peningkatannya. Ini fenomena inilah merupakan gabungan dari fenomena La Nina, fenomena monsun Asia, fenomena Madden-Julian Oscillation, dan fenomena lokal yang ada di sana. Demikian. Banyak warga Kalimantan Selatan yang mengatakan bahwa banjir kali ini adalah banjir yang terbesar. Pertanyaan saya kemudian, apakah curah hujan kali ini adalah curah hujan yang paling besar katakanlah dalam kurun 10 tahun terjadi di Kalimantan Selatan misalnya, Bu? Yang jelas kali ini adalah ekstrim. Ekstrim. Karena bisa dibayangkan batasan ekstrim itu apabila lebih dari 150 mm dalam 1 hari. Ini double ekstrim. Dan seharusnya rata-rata dalam 1 bulan itu 390-an mm atau sekitar 300 mm. Jadi ini memang ekstrim. Persoalan terbesar berapa tahun kami masih harus cek lagi. Baik. Berapa tahun itu datanya ada, cuma saya belum sempat cek itu. Apakah dalam kurun waktu seminggu dalam kurun waktu seminggu ke depan misalnya, curah hujan yang sama mungkin saja akan terjadi lagi di Kalimantan Selatan? Dari prediksi kami masih terjadi hujan, tetapi intensitasnya tidak setinggi yang sudah terjadi. Jadi masih hujan, hanya semakin melemah sampai akhir Januari, namun di awal Februari kembali meningkat, tetapi peningkatannya menurut prediksi kami tidak akan se-ekstrim saat ini. Karena puncak musim hujan di Kalimantan Selatan di bulan Januari. Baik. Jadi semoga tidak se-ekstrim ini lagi. Saya beralih dulu ke Profesor Denny Indrayana. Bagaimana, boleh diceritakan dulu bagaimana Prof, kondisi terakhir di Kalimantan Selatan? Pertama, tentu harus disyukuri dari pantauan saya di Kabupaten Banjar dan Banjarmasin, air mulai surut meskipun masih menggenangi jalan-jalan dan rumah-rumah, masih ada yang sampai ke atap. Meskipun dalam kondisi surut masih begitu posisinya. Sehingga tempat-tempat pengungsian masih penuh. Masih beberapa wilayah masih harus ditampung di tempat-tempat pengungsian, dan ini sudah berjalan seminggu bahkan. Tadi saya ketemu dengan salah satu korban yang sudah mengungsi dan mengatakan ya sebenarnya sudah ada yang sebulan dan 2 bulan di wilayah-wilayah yang memang dataran rendah. Mereka sudah tidak bisa menempati rumahnya. Jadi kondisi relatif membaik dalam artian air mulai surut, tetapi masih banyak tempat-tempat yang tergenang dan ada yang baru mulai air meninggi. Jadi satu wilayah itu Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibu kota Amuntai, itu memang dataran yang lebih rendah, yang kebagian banjirnya belakangan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah maupun Tabalong misalnya. Karena begitu Tabalong dan Hulu Sungai Tengah air surut, itu artinya Hulu Sungai Utara air naik karena mengalir ke dataran yang lebih rendah itu. Jadi masih menantang kondisi di Kalimantan Selatan. Saya minta maaf agak terlambat karena harus mencari tempat yang sinyalnya juga relatif lebih normal gitu. Dan kita berdoa sebagaimana yang disampaikan Ibu Dwi Korita tadi, mudah-mudahan
memang tidak ada lagi curah hujan yang ekstrim sebagaimana tadi disampaikan. Meskipun kalau boleh nanti ada kesempatan saya juga ingin menyampaikan tentu ada pendekatan lain dalam membaca apa yang terjadi di Kalimantan Selatan. Baik, pertanyaan saya kemudian begini, Anda kan putra daerah ya, apakah Anda pernah mengalami banjir sebesar ini sebelumnya? Saya ini diuntungkan belum pernah mengalami banjir secara pribadi. Artinya tempat-tempat lain itu mengalami, tapi saya sendiri alhamdulillah belum pernah secara pribadi mengalami dan terdampak dengan bencana banjir. Tetapi dari hasil saya berdiskusi, berbicara dengan para korban, tadi saya bertemu dengan yang umurnya 60 tahun lebih. Kalau Pak Jokowi mengatakan ini siklus 50 tahunan, kira-kira pernah ada 50 tahun yang lalu begitu, waktu beliau kemarin 2 hari yang lalu berkunjung ke Kalimantan Selatan, maka tadi ada 2 pengungsi yang umurnya di atas 60 tahun yang mengkonfirmasi bahwa sepanjang umur mereka belum pernah mengalami banjir semacam ini. Tapi banjir memang terjadi di Kalimantan Selatan. Artinya begini, apakah ini kawasan yang kalau di Jakarta misalnya ini kawasan Kampung Melayunya gitu, yang memang ya banjir di Banjar misalnya atau Hulu Sungai Utara, atau baru beberapa tahun terakhir ini banjir dialami oleh warga? Tempat-tempat tertentu itu rutin banjir. Saya kemarin ke satu wilayah itu di tempat yang memang dekat dengan danau. Itu setahun minimal sekali, bahkan rata-rata 4 kali. Tetapi dalam pengamatan teman-teman yang mengalami banjir ini, kondisinya dari waktu ke waktu semakin memburuk. Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah dengan Ibu Kota Barabai, yang kebetulan pernah menjadi Direktur Walhi Indonesia, Pak Beri, itu mengatakan beliau pernah mengalami banjir beberapa waktu yang lalu, itu di rumah dinas beliau semata kaki. Dan rata-rata begitu. Tapi banjir yang kemarin itu sampai batas leher. Dan meskipun dari waktu ke waktu sekarang intensitasnya makin memburuk, artinya kebanjiran ada rutin begitu. Memang wilayah mereka, apalagi yang dialiri dekat dengan daerah sungai, aliran sungai, itu kalau hujan memang dampak banjir itu terasa, tetapi intensitasnya dari waktu ke waktu sekarang meningkat. Ekskalatif begitu ya? Betul, eskalatif. Oke. Dan itu yang kemudian menyebabkan beberapa rekan yang mengamati situasi Kalimantan Selatan melihat daya dukung lingkungan juga menjadi faktor yang perlu dihitung pada saat kita menganalisis banjir yang sekarang. Tentu ada curah hujan yang ekstrim yang sampaikan Ibu Dwi Korita tadi, dan itu tentu juga tidak keliru. Di sisi lain, daya dukung lingkungan juga kelihatannya menurun drastis. Nah, 2 perpaduan itu menjadi 2 senjata pembunuh berbahaya dalam konteks bencana banjir di Kalimantan. Artinya wilayah tampung hujan itu semakin berkurang begitu kira-kira kan? Jadi begini, saya ingin mengutip 2 saja data yang sudah menjadi pemberitaan umum. Pertama, teman-teman Walhi Kalimantan Selatan dan juga didukung oleh Jatam dan lain-lain itu mempunyai data bahwa dari 3, juta hektar Kalimantan Selatan itu hampir 50% sekarang sudah menjadi lahan perkebunan dan lahan tambang. Dan bagi sebagian teman mempercayai bahwa itu menunjukkan Kalimantan Selatan sudah darurat daya dukung lingkungan dan darurat bencana. Ada sekitar 184 lubang tambang yang belum direklamasi dari 157 perusahaan, dan itu dampak lingkungannya luar biasa.
Karenanya sekarang di Kalimantan Selatan itu saya kemarin juga waktu kampanye menyuarakan SEP Meratus. Tidak ada eksplorasi di Pegunungan Meratus yang kami anggap sebagai salah satu penyangga lingkungan, daya dukung lingkungan di Kalimantan Selatan. Itu data pertama. Data kedua dari LAPAN yang mengatakan dari potret citra satelit di Kalimantan Selatan dalam 10-20 tahun terakhir itu hutan primer, hutan sekunder, semak belukar dan sawah kita menurun ratusan ribu hektar. Di sisi lain, lahan perkebunan kita meningkat lebih dari 200 ribu hektar. Jadi memang kalau saya waktu SD, satelit. Saya waktu SD itu diberi pelajaran bahwa kalau hutan gundul itu maka kemungkinan banjir lebih besar. Kira-kira itu pelajaran SD yang masih saya ingat sampai sekarang lah. Nah, ini menurut saya juga perlu kita jadikan salah satu pertimbangan pada saat mengambil policy kebijakan yang menurut saya perlu perubahan yang relatif mendasar. Tentu di satu sisi kita perlu kebijakan yang ramah kepada investasi, tapi di sisi lain jangan dilupakan kebijakan juga ramah lingkungan. Nah, saya dari hasil membaca situasi di lapangan, berdiskusi dan melihat apa yang terjadi di Kalimantan Selatan, khawatir kita ini agak condong sekarang ke ramah investasi tapi merusak lingkungan. Oke. Dan itu memberi kontribusi terhadap bencana banjir yang sekarang melanda 10 kabupaten kota. Jadi Kalimantan Selatan ini semuanya sekarang kalau dari udara tergenang air. Saya kemarin waktu datang melihat dari atas, itu hampir semua wilayah tergenang banjir. Dan menurut saya curah hujan yang tinggi ekstrim seperti yang disampaikan Ibu Dwi Korita tadi pasti berkontribusi. Di sisi lain cara kita mengelola kekayaan alam Kalimantan Selatan, tambang batu baranya, kelapa sawitnya, juga perlu ada kebijakan yang lebih ramah lingkungan, di sisi lain dengan penegakan hukum yang lebih efektif dan disiplin. Baik, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kita, Bapak Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Barat. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam. Saya akan ke Pak Gub, tapi izinkan saya ke Pak Dirjen terlebih dahulu Pak ya. Saya ke Pak Dirjen KLHK, Pak Karliansyah, untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Denny Indrayana tadi. Pak Karliansyah, bagaimana? Ya, jadi pertama mungkin saya mengkonfirmasi dari Bu Kepala BMKG dulu ya. Ya. Jadi beliau sampaikan tadi memang anomali cuaca, curah hujannya sangat ekstrim. Tadi beliau sampaikan dalam 2 hari 300 mm. Jadi artinya ada kenaikan 8-9 kali ya dari curah hujan biasa tadi yang beliau sampaikan begitu. Nah, kemudian dari volumenya kami menghitung ya, itu yang masuk ke Das Barito itu sekitar 2,08 miliar meter kubik. Bandingkan dengan kondisi normal itu hanya 238 juta meter kubik ya. Itu yang dari airnya dulu. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa oleh Pak Denny ada kaitan dengan tutupan. Jadi saya ingin pastikan bahwa untuk kalau kita berbicara daerah aliran sungai, maka yang paling penting tentu daerah tangkapan air DTA. Jadi di sini ada 3 ya. Jadi ada Barabai, ada Riam Kiwa, dan ada Bati-Bati, Kurau. Nah itu semuanya kalau tutuan lahannya di daerah hulu itu masih bagus semua gitu ya. Di atas 80% itu hutan alam. Nah ini yang penting. Nah tapi memang di bagian bawah, jadi lowland, nah itu ya, di bawah lowland itu yang memang kita lihat di sana sudah banyak pertanian kering campur, ya, semak belukar, rawa, kemudian pemukiman begitu. Nah inilah yang tadi kami sampaikan, akhirnya daya tampung Das Barito itu nggak sanggup lagi menerima
tumpahan air yang tadi 2,08 miliar meter kubik tadi gitu. Nah itu yang pertama. Terus dalam kaitan tadi pernyataan Pak Denny, saya ingin sampaikan, Pak Denny kami sudah konfirmasi kembali dengan teman-teman di Lapan. Mereka mengakui bahwa itu bukan dari Lapan. Ya. Jadi memang ada penurunan. Jadi saya ingin sampaikan dari 1,8 juta hektar luas area di daerah aliran Sungai Barito di Kalsel itu 40% lah gitu ya, 39,3% itu kawasan hutan. Sementara 60,7% lainnya adalah areal penggunaan lain. Nah kemudian dari 39,3% yang kawasan hutan tadi, itu 43,3% berhutan. Yang sisanya 56,7% itu tidak berhutan. Nah jadi tadi yang saya sampaikan di lowland inilah pemanfaatan ini yang juga memberikan kontribusi terhadap tadi banjir tadi. Nah harus diakui misalnya di Kabupaten Banjar, sekali lagi di Kabupaten Banjar misalnya di bagian tengah memang ada tambang. Ya di situ ada tambang, lalu juga di situ ada tekuk lereng sehingga terjadi akumulasi air begitu. Nah kemudian yang menggenang ini daerah yang flat, lalu di muara sudah menunggu lagi rob, jadi numpuk begitu ya. Jadi itu yang kejadian yang ada di Kalsel gitu. Jadi sekali lagi yang pertama memang curah hujan luar biasa, kemudian tadi daya tampung dasnya juga sudah terbatas ya. Kami harus akui bahwa yang namanya jasa lingkungan hidup pengatur air itu sudah turun. Jadi yang sifatnya sangat tinggi itu hanya tinggal 34%. Artinya yang sisanya 65% itu memang kualitasnya sudah rendah ya. Jadi itu kondisi banjir di Kalsel begitu. Jadi saya mau konfirmasi Pak, KLHK memastikan bahwa banjir selain penyebabnya curah hujan yang tinggi bukan karena kerusakan lingkungan atau salah pengelolaan lingkungan gitu Pak ya? Seperti penggundulan hutan, konversi hutan menjadi tambang dan kebun begitu. Enggak, tadi saya sampaikan bahwa betul, jadi ada tadi kan yang berhutan itu 39%, 40% lah kalau kita bulatkan. Artinya kan yang 60% ini memang tidak berhutan. Lalu tadi pemanfaatannya bisa pertanian kering campur, kemudian ada semak belukar, lalu ada pemukiman segala macam, termasuk tambang. Nah tapi kalau saya konfirmasi dari area tadi seluas sekitar 707.000 hektar, itu untuk tambang itu ada sekitar 53.000 hektar tambang. Kemudian tadi disebut oleh Pak Denny ada sawit itu sekitar 200.000 hektar. Jadi yang lain itu untuk fasilitas umum, pemukiman, selanjutnya masuk sisanya itu begitu. Ada tanggapan, Prof. Denny? Beliau punya data yang tentu harus kita hormati. Saya bukan pihak yang memegang data, Bung Alvito, tapi izinkan saya mengutip dari, saya barusan Google saja Pak, terus terang karena saya ini bukan pihak yang berwenang memegang data. Saya hanya ingin tadi mencari Google dengan keyword Lapan bantah begitu. Tidak ketemu, tapi saya ketemu berita, minta maaf ini ke Detikcom, saya tadi coba cari dapatnya kompas.com 1 hari yang lalu. 1 hari yang lalu judulnya 8.2 berkurangnya area hutan picu banjir Kalimantan Selatan. 1 hari yang lalu. Dan di situ saya kemarin dapatnya beberapa hari yang lalu, jadi ini berita yang lebih baru. Kepala Lapan, saya menghormati kompas.com ya. Artinya sebagai salah satu sumber berita sebagaimana detik.com yang akurasinya mudah-mudahan terjaga. Saya kutip saja satu paragraf. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh di Lapan, Rofis Komarudin menjelaskan antara tahun 2010 hingga 2020 terjadi penurunan luas hutan primer sebesar 13.000 hektar, hutan sekunder 116.000 hektar,
sawah dan semak belukar masing-masing 146.000 hektar, dan 47.000 hektar sawah 146.000 hektar, semak belukar 47.000 hektar. Sebaliknya, kata Rohis, area perkebunan meluas cukup signifikan, 219.000 hektar. Terus kalimat penutupnya, kondisi tersebutlah yang memungkinkan terjadinya banjir di Kalimantan Selatan. Saya teruskan, ditambah lagi curah hujan pada 12-13 Januari 2020 sangat lebat berdasarkan pantauan satelit Himawari 8 yang diterima stasiun di Jakarta. Jadi kita memang lebih baik beradu data. Saya yakin Pak Dirjen PPKL punya data-datanya. Kalau memang ini bukan data yang dari Lapan, Pak, tolong minta agar Lapan membantah berita kompas.com dan beberapa berita yang kemarin muncul. Tapi kalau saya lihat model beritanya, ini bukan model berita hoax ini. Dikonfirmasi kepada mereka. Jadi inilah, ya kami kan tidak punya kemampuan untuk mencitra satelit, Pak. Tapi kalau data Lapan saja kita anggap ini data yang tidak bisa dijadikan acuan, saya juga agak bingung begitu. Bagaimana kemudian kita berpegang kepada yang mana? Tapi begini sajalah. Data itu satu hal, di lapangan teman-teman, saudara-saudara atau dalam bahasa Banjar dangsanak-dangsanak kami yang hidup di wilayah-wilayah yang tadi kita perdebatkan datanya, itu mengkonfirmasi bahwa intensitas banjir itu makin sering. Itu saja. Jadi pengalaman lapangan ini kan pengalaman yang juga harus kita jadikan pertimbangan begitu. Data mana yang benar itu satu hal, silakan diverifikasi, Pak. Dan kalau data Lapan ini memang tidak betul, tentu kita minta kepada teman-teman di Lapan untuk membantah ini. Tetapi sampai sejauh ini, tadi yang saya bacakan adalah berita kemarin, 1 hari yang lalu. Dengan demikian, kita bagus-bagus saja mencari data yang paling valid yang mana. Di sisi lain, kami di Kalimantan Selatan memang punya concern yang tinggi sekali terhadap tata kelola tambang di Kalimantan Selatan. Bagaimana sisi ekonominya dan sisi sosial politiknya, di samping sisi tadi bencana alam. Sisi ekonominya menunjukkan bahwa ya masih banyak kemiskinan di Kalimantan Selatan di tengah, kalau kita bicara ratusan triliun batu bara yang keluar Kalimantan setiap tahun, itu imbas kepada penurunan kemiskinan di Kalimantan Selatan relatif kecil. Dan Gini rasio kita masih relatif besar. Indeks pemuda Kalimantan Selatan itu nomor 34 dari 34 provinsi. Jadi banyak sekali isu-isu sosial kemasyarakatan ya. Sekali lagi, saya kemarin juga berdiskusi dengan salah satu pengambil keputusan di Istana Negara, dan saya katakan dengan segala hormat, bagi saya dua faktor ini adalah sama-sama harus kita hitung sebagai kontributor terhadap besarnya banjir di Kalimantan Selatan sekarang. Curah hujan yang tinggi dan juga daya dukung lingkungan yang tadi disampaikan Pak Dirjen PPKL juga menurun, sehingga memang ada juga imbasnya. Apakah hutannya sesuai data Lapan atau bukan, itu satu hal, tapi saya dengan Pak Dirjen kelihatannya satu pemahaman memang daya dukung lingkungan kita, terutama tadi di wilayah-wilayah yang disebutkan, memang mengalami penurunan. Jadi kalau kemudian intensitas banjir dirasakan beberapa penduduk Kalimantan Selatan meningkat, itu memang salah satunya tanpa intensitas hujan yang ekstrim itu karena daya dukung lingkungan yang sudah turun. Sekali lagi pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengantarkan aspirasi rakyat Kalimantan Selatan yang dalam 1 minggu terakhir ini bertubi-tubi disampaikan pada kami,
bagaimana kita melihat curah hujan yang tinggi di satu sisi, tapi juga memperhatikan kerusakan lingkungan akibat investasi yang tidak ramah lingkungan yang juga harus kita evaluasi. Sekali lagi, kita tidak menolak investasi, supaya tidak salah paham, tapi bagaimana investasi itu dimudahkan di satu sisi, tapi bukan berarti juga merusak lingkungan di sisi yang lain. Pak Gubernur, saya akan ke Anda, tapi saya berikan kesempatan Pak Dirjen terlebih dahulu untuk menjawab. Pak Dirjen, silakan. Ya, jadi sekali lagi saya ingin koreksi Pak Denny ya. Jadi kami sudah konfirmasi ke pihak lapangan dan mereka mengakui bahwa seharusnya yang punya hak untuk membuat data resmi hutan itu adalah KLHK sebagai wali data, dan itu adalah ketentuan dari Badan Informasi Geospasial (BG) ya. Kemudian juga setelah dilihat oleh lapangan, ternyata metode yang dipakai juga tidak sesuai dengan metode standar yang berlaku SNI. Kemudian juga data yang berkembang itu adalah data proyeksi. Sementara yang di tempat kami adalah data real ya. Jadi ini hanya ini saja. Tapi tadi betul yang Pak Didi sampaikan, kita akui betul bahwa daya dukung lingkungan di Kalsel itu memang ada penurunan begitu ya. Nah, tadi saya sampaikan kita tidak saya sampaikan tadi bahwa jasa pengatur air di berita saja sudah kelihatan. Yang berfungsi baik itu tinggal 40% ya tadi saya sampaikan. Artinya sisanya masih bermasalah, itu yang harus kita perbaiki begitu. Tapi lagi-lagi bahwa tadi dengan curah hujan yang sangat ekstrim, kemudian cuaca yang tadi anomali kata Bu Kepala BMKG, inilah yang juga memperberat tekanan terhadap kondisi banjir di Kalsel. Nah, saya ingin sampaikan lagi dari data yang ada juga. Nah, tadi karena kalau kita bicara dari Pak Denny sampaikan di Hulu Sungai Tengah, Barabai begitu. Itu memang ada lereng ya. Jadi turun dari DTA itu ngumpul di sana, kemudian berhadapan dengan daerah yang flat. Flat itu panjang sekali, dan kalau kita tahu kan daerah Kalimantan Selatan umumnya adalah low flat, daerah genangan ya, basah begitu. Sehingga memang harusnya ya menahan air begitu. Tapi ini yang luar biasa gitu. Jadi ini kondisi real yang ada dari di lapangan gitu. Demikian Pak Alvito. Nah, terkait dengan itu apa yang akan dilakukan supaya ke depan kalau curah hujannya tinggi, tidak hanya Kalimantan Selatan sesungguhnya, tapi karena tentu, Kalimantan secara umum juga. Kalau jangka panjang kita sudah mulai lama ya, ada namanya rehabilitasi lahan. Jadi kita sudah KLHK itu sudah dari tahun 2019-2020 itu sudah menghijaukan sekitar 6.000 sekian hektar lah gitu ya. Tapi masih kecil dibanding yang luasan tadi. Nah, dalam jangka pendek tentu kita berharap ada pembangunan lokalisasi untuk menahan volume air yang besar di daerah hulu. Jadi misalnya membuat bendungan, kemudian dam gitu ya. Kemudian yang membuat bangunan konservasi air dan tanah sebenarnya sumur-sumur resapan, gali plak misalnya atau dam penahan. Lalu tadi saya sampaikan mempercepat dan memfokuskan kegiatan HRL, revitalisasi lahan. Dan bahkan di sini tentu bisa kita lakukan misalnya rekayasa vegetatif. Jadi tanaman apa yang paling pas gitu. Karena juga dari beberapa penelitian kemarin kita ngundang pakar dari Undip, itu misalnya pinus. Pinus itu sampai 70 mm curah hujan itu masih mampu. Tapi lewat 70 yang 30% itu artinya jadi run off begitu. Ini juga yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian di Kalimantan Selatan tahu persis, ini Pak Denny, saya juga orang Banjar Pak Denny. Orang Benua gitu ya. Jadi rob itu juga terjadi. Karena apa? Karena itu juga naik muka air laut naik, kemudian ini terjadi land subsidence. Nah, oleh karena itu juga namanya pembenahan di wilayah muara itu penting. Jadi artinya rehabilitasi mangrove, wilayah pesisir itu harus kita lakukan di sana begitu ya. Kemudian pembenahan pemukiman yang ada di bantaran sungai, bantaran pantai ini harus kita benahi. Jadi itu harus kita sama-sama terpadulah dari hulu hilir ini harus kita benahin. Saya rasa itu Pak Alvito, Pak Denny. Saya ke Bu Dwi Korita dari tadi sabar menanti kita. Saya juga masih menunggu Pak Gubernur. Nampaknya ada kendala di jaringan internet, jadi terputus lagi.
Kita berharap Pak Gubernur Sulawesi Barat, Pak Ali Masdar bisa bergabung bersama kami untuk mengupdate kondisi di sana. Bu Dwi Korita, selain curah hujan kan ada juga bencana lain ya, gempa bumi di Mamuju misalnya, dan katanya sesarnya masih memberikan sinyal akan ada gempa susulan. Bagaimana kondisinya di bagian Indonesia yang lain, dan juga ada kondisi Gunung Merapi yang harus diwaspadai di Semeru dan juga di Merapi? Ya benar, di Sulawesi Barat kami baru saja sejak Sabtu yang lalu memonitor di sana. Memang sudah terjadi gempa-gempa, total terjadi 41 kali. Yang merusak ada 2, yang dirasakan 5. Dan kalau melihat sejarah kegempaan di wilayah tersebut, kejadian gempa sebelumnya di tahun 1969 dengan kekuatan 6,9 dan terulang lagi di tahun 1984 dengan kekuatan 7, maka kami menghitung meskipun untuk gempa bumi ini beda dengan cuaca ya. Cuaca masih bisa diperkirakan, masih diprediksi. Kalau gempa bumi itu sebetulnya belum bisa. Tetapi kami kan harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan masyarakat. Sehingga yang kami lakukan dengan pendekatan dan asumsi bahwa energi gempa yang biasanya terlepas di wilayah tersebut adalah sekitar 6,9 atau 7. Nah, sementara itu kemarin yang terlepas itu 5,9 dan 6,2. Artinya apa? Artinya sebetulnya masih ada energi yang tersisa yang belum dikeluarkan. Dan inilah saat ini keluar sebagai gempa-gempa susulan. Meskipun kami monitor beberapa hari ini kecenderungannya yang dikeluarkan semakin jarang dan kekuatannya semakin lemah. Kami perkirakan kalau konsisten seperti itu dalam waktu 3 minggu, 4 minggu sudah mendekati stabil. Ini kemungkinan pertama. Tetapi kalau menghitung matematika, itu harusnya kan 6,9 ada atau 7. Karena sudah keluar 5,9 dan 6,2, kami menghitung masih bisa kemungkinan 1 kali lagi sebesar 6,2. Tidak lebih dari itu. Nah, ada 2 kemungkinan ini yang saat ini kami masih berjaga-jaga. Mana yang lebih mungkin? Terus terang tidak tahu, karena tidak ada kepastian. Sehingga untuk mitigasi, yang penting masyarakatnya aman, maka saat ini kami tetap menjaga, meminta masyarakat jangan kembali ke bangunan miring. Jadi lebih baik keluar menjauhi bangunan-bangunan tersebut, tinggal di tanah datar, di tempat lapang. Kemarin sudah kami cek, kami ke sana bersama, sudah tinggal di stadion, atau ada yang di sepanjang jalan, tetapi jauh dari bangunan yang membahayakan, dan juga karena pernah terjadi tsunami dengan kekuatan 6,9, kalau terjadi lagi ada kemungkinan, maka kami himbau agar tidak tinggal di pantai itu, dan juga jauh dari lereng, karena longsor masih terjadi dengan adanya hujan dan juga karena gempa-gempa susulan, sehingga ada multi resiko. Tidak hanya gempa bumi, tetapi juga risiko longsor dan juga risiko tsunami. Jadi itu yang untuk sampai hari ini yang dapat kami sampaikan. Jadi masih ada kurun waktu 3 minggu lagi ya Bu ya? Untuk 3 sampai 4 minggu. Kalau itu konsisten, itu skenario yang pertama. Tapi ada juga skenario yang kedua,
kemungkinannya masih ada sekali lagi. Oke. Bu Dwi Korita terputus sepertinya. Maksimum baik, hubungan internetnya kurang baik barangkali. Baiklah, nampaknya kita sudah hampir di penghujung acara ini. Barangkali saya berikan kesempatan kepada Pak Denny Indrayana untuk menyampaikan kata-kata terakhir sebelum kita closing. Silakan, Prof. Masih mute sepertinya. Maaf. Ya. Maaf, ini saya pakai HP soalnya ya. Kelihatannya yang dipahami. Pakai HP. Terlepas dari perbedaan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, yang alhamdulillah juga dari Kalimantan Selatan, Pak Dirjen, tahu bahasa Banjar aja kita nih sebenarnya nih ya kalau nanti tapi kalau kita bahasa Banjar kasihan Mas. Saya nggak ngerti. saya cuma ngerti ulun. Terlepas dari pendekatan metodologi yang tadi disampaikan, kita punya satu kesamaan pemikiran bahwa memang daya dukung lingkungannya menurun. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilihat, dianalisis. Tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan, tetapi juga terjadi di banyak wilayah. Saya melihat memang ini soal tata kelola tambang, tata kelola investasi yang terkait dengan perkebunan kita, itu di lapangan perlu dilakukan evaluasi yang menuju ke arah perbaikan secara mendasar. Banyak konflik lahan yang terjadi. Saya pernah menjadi ketua tim Mesuji di Lampung. Perebutan lahan itu luar biasa. Waktu saya menjadi sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, kasus terbesar itu terkait dengan sengketa lahan pertanahan, mengalahkan laporan kasus korupsi yang diadukan oleh masyarakat. Dan itu rata-rata terkait dengan sengketa antara penduduk melawan korporasi. Nah, tentu saja ini persoalan yang tidak sederhana. Tidak jarang itu terkait juga dengan politik. Kontestansi pemilihan gubernur yang baru saja saya jalani itu menunjukkan bagaimana kesimpulan penelitian KPK bahwa daerah-daerah yang kaya tambang itu biaya politiknya besar itu terkonfirmasi. Saya berusaha untuk memberikan semacam pengalaman praktis langsung di lapangan bahwa maju ke kepala daerah itu tidak penuh dengan dana besar. Tetapi itu artinya saya bertarung dengan berbagai macam kepentingan, investasi dan beberapa korporasi yang sudah menaruh investasi yang tidak kecil di Kalimantan Selatan. Nah, bagaimana pertarungan politik di satu sisi, investasi di sisi lain, sengketa lahan, daya dukung lingkungan, itu semua duduk dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana good governance itu menjadi pilar yang kita jadikan titik pijak pada saat kita melakukan investasi sektor tambang atau sektor perkebunan sawit maupun sektor-sektor yang lain. Karena kalau yang terjadi adalah bad governance, bagaimana korporasi berusaha untuk memperpanjang izin-izinnya tetapi melalui cara-cara yang koruptif, bagaimana yang terjadi adalah pemilihan kepala daerah yang syarat dengan praktik politik uang, bagaimana yang terjadi adalah izin-izin tambang yang di lapangan harus menyetor beberapa pendanaan agar lisensinya bisa keluar dan lain-lain, maka itu semua menjadi lingkaran setan yang ujungnya adalah rusaknya lingkungan kita dan bencana banjir. Karena akhirnya di lapangan yang terjadi bukan tata kelola tambang yang sesuai dengan pasal 33 ayat 3,
Bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tetapi akhirnya yang terjadi adalah bagaimana dikeruk kekayaan alam itu untuk kepentingan beberapa orang, dan kemudian itu tidak berimbas kepada kesejahteraan masyarakat di wilayah itu, yang ujungnya adalah sengketa lahan. Ujungnya adalah konflik lahan. Ujungnya adalah kemudian kesenjangan ekonomi yang lebih besar. Dan saya mengajak kita semua, ini bukan wacana baru, bukan original dari kami, tapi sudah disuarakan dengan sering dan lantang oleh beberapa kalangan. Momentum sudah berkali-kali, tapi ada baiknya kita kembali menyuarakan meresonansi ini lagi, bahwa mari kita evaluasi dengan secara bijak cara kita melakukan melakukan eksploitasi tambang kita, hutan kita, lahan kita, sehingga manfaatnya sebagaimana amanat konstitusi kita benar-benar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang itu artinya juga memperhatikan rakyat sekarang dan rakyat yang akan datang. Maknanya daya dukung lingkungan, kelestarian lingkungan kita juga harus kita hitung sebagai investasi bagi anak cucu kita. Karena kalau tidak kita memperhatikan itu, maka investasi kita sangat jangka pendek, merusak lingkungan, dan biasanya syarat dengan praktik-praktik korupsi. Baik. Terima kasih Prof. Denny Indrayana atas waktu dan kesempatannya bergabung bersama kita. Saya ke Pak Dirjen, silakan Pak Dirjen. Ya, terima kasih Mas Alvito. Jadi tentunya kita berharap apa yang terjadi beberapa waktu terakhir ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bahwa tadi disampaikan alam itu milik kita semua begitu ya. Nah, kami sebenarnya sudah menyiapkan perangkat ya dari awal. Tadi saya setuju dengan Pak Denny, silakan investasi tapi yang ramah lingkungan. Artinya apa? Pertama, harus sesuai dengan rencana tata ruang. Kemudian kedua, ada instrumen lingkungan. Kalau ini sesuai tata ruang, apa itu analisis mengenai dampak lingkungan? Dikaji dampaknya, ada tidak teknologi pengendalinya? Kalau ada silakan go ahead, kalau tidak jangan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, oke, ternyata layak. Maka ada lagi rambu yang ketiga, baku mutu lingkungan begitu. Ikuti semua itu, aturi, penuhi semuanya, air limbahnya diolah, emisi diatur semuanya. Kalau lalu kemudian ada lagi pengawasan pembinaan, kalau ini semua dilakukan dengan baik gitu ya, insya Allah semuanya kita tidak akan merasakan yang musibah yang seperti ini gitu. Jadi sekali lagi ini pembelajaran buat kita semua ke depan, ini tidak boleh terulang lagi. Saya terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Dwi Korita, terakhir barangkali silakan Bu. Masih mute Bu Kepala. Masih mute barangkali. Sinyalnya tidak stabil. Iya, silakan Bu. Tentang apa? Halo? Silakan Bu. Ya, mohon maaf. Cuaca ekstrim hingga sampai bulan Februari itu terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi mana yang akan mengalami bencana banjir, longsor atau banjir bandang itu adalah wilayah-wilayah yang lingkungannya paling tidak siap, atau dalam arti daya dukung lingkungannya yang paling lemah. Yang daya dukung lingkungannya masih kuat, tentunya akan lebih tangguh dalam merespons cuaca ekstrim itu. Sehingga ini peringatan bagi kita semua, mari kita kembalikan lingkungan kita untuk lestari, meskipun tetap bisa dikembangkan ya, ada batas-batasannya, ada aturan-aturannya, itu tetap diikuti, namun agar juga jangan melampaui batas dari kapasitas tersebut. Demikian yang perlu kami sampaikan. Baik, Bu Dwi Korita, terima kasih Pak Dirjen, Prof. Denny atas waktu dan kesempatannya malam hari ini. Selamat malam. Dan sampai di sini The Roof Talk malam hari ini, kita berharap bersama tentu saja apapun yang terjadi dengan cuaca
yang akan kita hadapi tidak akan berpengaruh dan berdampak letal, berdampak destruktif terhadap kehidupan kita, seluruh masyarakat Indonesia mudah-mudahan. Dan ini merupakan warning barangkali untuk kepala-kepala daerah untuk melakukan upaya-upaya tanggap sebelum kemudian bencana datang karena cuaca buruk yang menghadang kita di depan. Sampai di sini sekali lagi di Roof Talk, kita akan jumpa minggu depan dengan narasumber dan topik yang berbeda. Sampai jumpa.